Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Ibu Munah. Saya dengar-dengar kemarin katanya Pak Eko akan melakukan coaching ya dengan teman sejawat. Benar Bu. Eh, Katanya katanya ada yang mau dibahas ya Pak dengan coachingnya ya. Apakah Pak Eko ada waktu luang malam ini Pak? ada Bu. Sebentar lagi bisa Bu. Kita bisa janjian di tempat yang nyaman Pak Eko untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Sepertinya tidak bisa Bu ya. Karena kita jauh nih ya. Saya juga tidak bisa keluar sekolah. Bagaimana kalau cara daring Bu? Mengingat lebih fleksibel gitu. Oh iya ya Pak ya. Ini karena kita sedang berjauhan ya Pak ya. Ya betul Jadi Bu. Pak bilang tidak bisa, jadi kita kegiatannya secara daring saja ya Pak ya. Boleh? Nanti saya akan mengamati kegiatannya itu kita melalui aplikasi Zoom saja Pak. Tapi saya mau mohon izin dulu Pak, izin mengamati sebelum memulai kegiatan coaching nanti antara Bapak dengan coaching Bapak ya. Ya Bu. Sebelum kita mulai observasi ini Pak, saya ingin mendiskusikan sedikit nih Pak dengan Pak Eko. Tentang rencana pembelajaran hari ini ya. Bisa diceritakan sedikit Pak tentang aspek-aspek kinerja apa yang nanti akan saya amati, tentang apa ini Pak kira-kira? Yang saya ingin tingkatkan itu nanti kemampuan saya, Bu, dalam menangkap kata kunci, Bu. Oh, jadi Bapak akan fokus pada menangkap kata kunci ya, Bet- dari permasalahan koci Bapak ya, kira-kira begitu ya? Iya, iya, Bu. Kira-kira nih Pak, apa sih harapan Bapak dari kegiatan observasi nanti, yang Bapak lakukan dengan koci Bapak, kira-kira apa nih Pak, bisa diceritakan nggak? Harapan saya sih, Bu ya, bisa menemukan kata kunci dari obrolan saya dengan Koci, Bu. Dan Koci saya di sini akan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kalau saya kasih range angka ya Pak Eko dari angka 1 nih sampai dengan 10, Mhm, kira-kira Pak Eko ini, menurut Pak Eko ini angka iya. berapa sih untuk tingkat keberhasilan yang ingin dicapai untuk kegiatan coaching ini Pak? Kalau angka mungkin 9 ya, Bu, ya. Saya menetapkan angka ini berdasarkan keyakinan saya yang sangat optimis pada coach saya. Oke Pak, tidak usah diperpanjang waktu ya Pak ya. Kita Ya, Bu. bisa mulai saja kegiatan ini Pak. Ya. Baik, Ibu, saya akan persilahkan diri dulu ya sebelum kita mulai. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum, Pak Eko. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Sulis. Ya, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Pak Sulis ini. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya malam ini ya Pak ya. Ya Pak. Kita akan coaching sebentar nih Pak. Pada malam ini Bapak ingin ngomongin apa ini ya? Ya Pak, terima kasih Pak Sulis. Sebenarnya saya ada sedikit problem ini Pak Sulis. Mhm, Tentang siswa saya ini Pak Sulis. ya, Jadi siswa saya kan saya sebagai pembimbing di sekolah, pembimbing siswa prakrim kan. Jadi mhm, seminggu lalu saya mengantarkan siswa magang di PT KMH. mhm. Waktu monitoring kemarin saya lihat siswanya cuma hadir waktu saya antar Pak Sulis. Itu Pak Sulis yang saya bingung kenapa siswanya sudah nggak hadir sekitar 1 minggu sesudah diantarkan Pak Sulis. Oke, jadi Bapak nih bingung ya, kenapa siswanya tidak hadir sudah satu minggu dan harapan inginnya Bapak tuh seperti apa?
Ya, saya pinginnya kan seperti biasanya kalau di sekolah rajin datang, harusnya kalau di tempat praktek atau magang kan rajin juga, Pak. Ini kebalikannya, jadi Hmm. saya merasa bingung kan, kok bisa kan? Hmm. Oke, oke. Jadi mungkin di sini Bapak harus fokus dan mengurangi kesalahan yang tidak perlu ya. Terus Iya, buat Pak Eko nih, apa sih ciri-ciri siswa itu supaya rajin sekolah? ciri-cirinya, Pak. Ya kan Ya. sebenarnya gini, Pak, ya. Kalau saya lihat kalau yang lain kan mungkin entah ya, kita lihat nggak tahu ya, apa ada faktor eksternal atau eksternal kan. Mhm, Kalau mhm. misal faktor internal kan berada dari PT itu sendiri kan, apa dia betah atau enggaknya kita nggak tahu kan, Pak. Kalau di eksternalnya mungkin dia malas mungkin, Pak Sulis. Oke, oke. Jadi ada faktor eksternal dan internal. Mungkin yang Ya. membuat Pak Eko merasa siswanya itu terganggu itu biasanya faktor apa, Pak? Ya karena saya belum tahu kan, belum kita analisis kan. Yang jelas ya menurut saya Pak ya, itu Mhm, faktornya kalau nggak dia pertama nggak betah di apa, tempat magangnya, yang kedua ya. dia malas Pak, malas datang kan, itu Pak. Nah, kalau seandainya nih ada kejadian di luar dugaan, apa reaksi Bapak? Di luar dugaan bagaimana Pak? Ya, maksudnya kalau siswa itu ternyata tuh tidak berangkat bukan karena sakit, tapi ada alasan tertentu. Bagaimana menurut Bapak? Reaksi Bapak Ya nih? ya koreksi saya sangat kecewa ya Pak ya, kecewa Mhm, dan mhm. sangat terpukul ya. Yang seharusnya siswa itu hadir pada tempat praktik ternyata tidak hadir. Nggak taunya dari rumah hadir kan, itu saya Iya, kecewa berat, iya. Pak. Makanya itu saya akan mencoba ya, di entah besok atau lusa akan saya panggil Mhm. siswa bersangkutan, Pak. Oke, oke. Jadi Bapak inginnya idealnya yang seperti apa, Bapak? Yang idealnya ya siswa itu hadir ya sesuai, Mmm, setiap hari hadir, kalau di sekolah hadir tiap hari, ya di tempat magang ya hadir juga, Pak, itu idealnya, Pak. oke, oke. Jadi ingin bisa hadir setiap waktu tanpa, ada halangan seperti itu, Pak, ya? Iya iya. Nah, kalau sekarang ini, Bapak ini inginnya situasinya yang seperti apa? Kalau saya pinginnya gini, Pak, ya, karena kan kalau kita magang di suatu perusahaan kayak PT KMH ini kan, kalau siswanya tidak hadir kan yang membuat malu bukan siswa bersangkutan, Pak, tapi Mhm, nama baik sekolah itu dipertaruhkan, Pak. Jadi itu yang membuat saya beban. Jadi saya sebagai guru mmm, pembimbing merasa bersalah kalau tidak bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini, Pak. oke. Jadi Bapak merasa terbebani, Pak, ya? Jadi tidak bisa, apa namanya, lebih maksimal. Nah, kira-kira kapan, eee, kapan kira-kira kegiatan untuk mengaktifkan peserta didik ini Bapak lakukan dalam waktu dekat ini? Ya, saya sebenarnya kalau ini kan masalah nama baik, Pak. Saya akan secepatnya saya akan panggil orang tuanya ya, sama bila perlu orang tua didampingi sama siswa ya, Pak. Karena saya udah cerita sama wakil yang Mhm. membidangi yaitu Wakahumas kan, beliau menyupport sehingga untuk memfasilitasi kami ya memanggil siswa dan orang tuanya ke sekolah. Mungkin waktu saya panggilnya kita buat surat perjanjian biar clear, Pak, biar siswanya kembali lagi hadir kan. Ini tuh, Pak. Oke, jadi Bapak membuat suatu surat ya, yang nanti, dilayangkan oleh peserta didik itu. Oke, jadi catatan yang harus seperti apa ini yang Bapak lakukan?
Ya. Jadi caranya ya kita kan udah cerita sama Wakahumas ya. Jadi kepala sekolah udah tahu juga kan Pak, ini karena perusahaan besar, jadi menyangkut nama baik sekolah, maka kita akan layangkan surat langsung aja. Kalau lewat siswa mungkin nggak nyampe, langsung ke orang tuanya Oke. aja Pak, untuk datang secepatnya ke sekolah. Oke, oke. Nah, target Bapak nih di angka 1 sampai 10, kira-kira akan terlaksana di angka berapa ya? Ya kalau menurut keyakinan saya Pak, ya insya Mhm. Allah angka 8 lah Pak. Angka 8. Oke, apa yang bisa saya bantu Bapak untuk supaya siswa ini bisa aktif kembali lah di sekolah seperti itu, Pak? Mungkin Apa yang yang akan bisa saya membantu lakukan gitu? Ya, apa ya, yang bisa mungkin membantu yang gitu? oh ya, mungkin gini Pak, mungkin biar ada efek jerah pada siswa, Mhm, jadi selain dipanggil orang tua ya, kita akan buat surat perjanjian Pak, perjanjian mhm. khusus ya. Nah, jika Oke, melanggar atau oke. mengulangi lagi, kita akan tarik ya dari tempat magang dan kita kembalikan ke orang tuanya, Mmm, gitu. dan mungkin ada orang, Pak, yang bisa membantu seperti itu? Ya, yang membantu ya koordinasi kepada wakil Wakafmas Pak yang membidangi bidang praktek kerja industri loh, atau magang. Oke, oke. Jadi bidangnya, Pak, ya, yang di dalam kantor tersebut ya. Ya, Di titik apa ini Bapak bisa dapat percakapan ini? Kesimpulan seperti apa yang Bapak dapat dalam percakapan ini? ya dari awal sampai sekarang alhamdulillah saya sudah menemukan ya Pak, menemukan titik Ya, terang. Jadi tadi kan saya masih belum tercerahkan. mhm, Kalau mhm, sekarang setelah mendengarkan dan berdiskusi sama Pak Sulis, saya mhm, terinspirasi. Jadi saya akan berusaha untuk memanggil siswa beserta orang mhm. tuanya ke sekolah, nah, dan Oke, difasilitasi oke. oleh Wakahmas. Mudah-mudahan dengan hal tersebut, ya keinginan saya ya siswanya hadir terus kan, seperti dia hadir di sekolah Pak. Di Itu Pak. sekolah. Oke, kapan Bapak mau mengerjainnya mungkin untuk Mungkin secepatnya, mungkin mengerjakan dalam satu dua secepatnya hari ya, Pak, ya? ini, ya. Dan Oke, secepatnya oke. mungkin dalam 1-2 hari ke depan kita laksanakan Pak. Oke, mungkin secepatnya bisa besok ini malah, Pak, ya? Ya, Oke. Oke, baiklah, Pak. Terima kasih loh. Ya, saya ya, ingin ketemu lagi di minggu depan. Ingin tahu nih, bagaimana Bapak bisa mengatasi semua ini dengan catatan itu sehingga nggak jadi hilang fokus ke siswa tadi ya, yang tidak pernah masuk sekolah, tidak pernah masuk kantor maksud saya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini lancar ya, Pak, ya. ya, terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya mau nemani saya Pak mendengarkan keluh kesah saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, siap Pak. Ya, Pak Eko tadi sudah melakukan kegiatan observasi ya bersama Ya, dengan Pak Sapra. Ini kita mau lanjut lagi pada kegiatan pasca observasi nih Pak. Mau bincang-bincang sedikit mhm, lagi Pak ya sama Bapak ya. ya, Eh, boleh, Bu. Tadi berdasarkan pengamatan saya sebagai observer Pak, tadi saya sudah melihat bagaimana Bapak melakukan coaching bersama coach Bapak ya. Itu Ya, yang Bapak lakukan tadi sebagai coach tadi itu sudah sangat luar biasa Pak. Bapak sudah melakukan hal-hal yang sesuai, ada kata kuncinya tadi ya Pak ya, dengan ya, rekan sejawat Bapak. Bapak tadi juga sudah menyampaikan mhm, beberapa pertanyaan terbuka dan menggali informasi lebih dalam dari coach Bapak. Eh, Nah, Pak, kita akan lanjut dulu. Menurut Bapak Eko nih, kira-kira dari kegiatan tadi selama observasi, apa sih refleksi yang bisa Bapak sampaikan setelah kegiatan observasi ini bisa Bapak? oke.
refleksi yang dapat saya simpulkan di sini, bagaimana cara, untuk menarik peserta yang magang itu supaya aktif masuk bekerja. Mungkin tadi melalui cara ada Pak Eko tuh menyampaikan pemanggilan melalui surat, terus, mungkin ada, eee, dengan bantuan seseorang di perkantoran tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya, Pak Eko ini bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa harus diberikan solusi oleh orang lain. Iya Pak, oke terima kasih sekali Pak. Tadi saya juga mendengar ada langkah selanjutnya ya, mungkin Bapak akan melakukan Ya, coaching lagi dengan coach Bapak. Eh, Mungkin untuk hari ini sampai sini dulu Pak, kegiatan kita ya. Pokoknya saya mengucapin luar biasa sekali kepada Bapak Eko dan coachnya. Eh, Mungkin Pak hanya ini dulu ngobrol-ngobrol seru kita. Mungkin kita akan lain waktu ketemu lagi untuk ngobrolin hal-hal yang lain lagi ya Pak ya. ya, Mungkin ya Bu. Bapak bisa menghubungi saya kalau Bapak punya mau saya sebagai observer kembali ya Pak ya. Ya, terima kasih. Oke. Bapak terima kasih banyak atas waktunya dan rekannya Pak. Saya akhiri. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.